pada kaki-Mu. Kami taruh hidup kami, ya Tuhan dan Raja kami. Biarkan anak-anak Tuhan mengerti, itu tempat yang terbaik bagi kami. Tempat yang terbaik bagi kami. Petang ini kami syukuri semua anugerah-Mu. Apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Biarkan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Selubungi kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena hanya itu akan membuat kami mengenal Engkau lebih lagi. Apa yang Engkau wahyukan buat kami untuk kami lakukan Tuhan. Dan anugerah-Mu membuat kami melakukannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang memberkati dan mengubah hidup semua kami. Sehingga tidak ada satu orang pun yang Engkau abaikan di tengah-tengah kami. Semua dibungkus dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Segala kemuliaan ini hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena asalnya daripada-Mu juga. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, ini merupakan kebaktian terakhir di tempat ini. Saya harap saudara mengerti mulai minggu depan, khususnya kita akan mulai terutama pada hari Jumat ini, tanggal 1 Oktober kita akan pindah. Dan saya dengar selesai acara kebaktian hari ini, sebagian sound system kita akan mulai dilipat, kalau bisa dilipat. Dan perangkat sound system yang baru sudah tiba dari Amerika, kita menunggu, mungkin besok atau lusa, saya tidak jelas akan mulai dipasang. Perangkat musik yang baru juga, yang salah seorang saudara persembahkan juga sudah siap. Dan kita akan menikmati semua yang baru. Malam ini masih disewa orang, kita mesti menghormati akan agreement yang sudah ada jauh sebelum kita dapatkan atau beli gedung itu. Tapi malam ini nanti beberapa teman akan datang ke sana untuk serah terima sehingga semuanya rapi dan beres. Tentu akan butuh waktu yang panjang dan mungkin sampai tengah malam baru selesai semua. Bantu doa karena pada waktu kita persiapan akan pindah juga Selasa dan Rabu ini kita ada KKR Kesembuhan Ilahi di kota Magelang di sebuah lapangan sepak bola. Dan bantu doa juga supaya roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amen, saudara. So, banyak hal yang terjadi dalam hari-hari ini. Tapi saya percaya ini bagian dari apa yang Tuhan persiapkan dan rencanakan buat semua kita. Saya sendiri jujur berkata, saya kagum melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya tidak bisa menjelaskan kecuali saya berkata, ini kemurahan Tuhan, ini favor of God. Dan tidak ada kiat-kiat apapun yang bisa diceritakan secara manusia. Karena saya mengatakan apapun yang kita coba lakukan sesuai dengan yang Dia perintahkan, tidak seimbang dengan anugerah yang Dia limpahkan buat kita semua. So, saya berharap semua kita akan makin belajar menikmati hidup dalam kemurahan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan para imam ketika melayani Tuhan tidak boleh memakai pakaian yang bisa menimbulkan keringat. Apa maksudnya? Tuhan mau berkata kalau melayani Tuhan tidak boleh ngotot dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukan seperti yang Dia perintahkan, tapi hasilnya izinkan Tuhan melipat gandakannya untuk kemuliaan namanya. Amen, saudara. Kemarin hari Sabtu, anak-anak muda kita ada diskusi panel lagi dengan judul Sri Kandi Mencari Cinta. Dan diceritakan di Alkitab bahwa
Katanya perempuan dengan laki itu 7:1. Karena di kitab Nabi Yesaya dikatakan 7 wanita akan memegang satu pria berkata, izinkan supaya namamu itu dilekatkan pada kami. Artinya dengan bahasa sehari-hari, kawinilah saya. Nah 7:1 sehingga cukup banyak yang tegang juga kemarin. Karena topiknya adalah cewek mengejar cowok. Tapi saya berkata, di dalam Yesus selalu ada solusinya. Lalu orang berkata, bagaimana Pak caranya? Sederhana, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. 1:7 tidak masalah, saudara. Dia bisa melipat gandakan. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Yang jelas semua dapat jodoh yang terbaik. Terima kasih. Sesuai dengan anugerah Tuhan. So, jangan khawatir soal itu. Bagus sekali. Dan bulan depan kita juga akan buat, setiap akhir bulan akan diadakan acara seperti itu. Dan teman-teman anak-anak youth kita dengan handphone mereka bisa membuat polling. Dan kemarin saya perhatikan begini. Yang pria itu kira-kira hampir separuh berkata setuju cewek ngejar cowok. Berarti mereka mau dikejar. Kejarlah daku dan tangkaplah karena aku tidak akan lari. Rupanya banyak cowok ingin dikejar supaya murah meriah. Kalau ngejar itu punya ongkos, kalau dikejar dapat bonus. Sehingga itu yang mungkin mereka pikir. Tapi bagusnya sisi ceweknya hanya versi 30% yang setuju. Jadi 70% tidak setuju. So yang pria jangan GR karena banyak wanita masih tahu apa artinya harga diri dan kesantunan. Jadi jangan terlalu berharap terlalu banyak walaupun dunia sedang berubah. Tapi saya percaya bahwa kita memegang akan perkataan Tuhan lebih dari perubahan dunia apapun. Amen. So ini hari-hari penting sekali, ini hari-hari yang bergairah. Kita akan pindah dan tanggal 1 Oktober ini merupakan big day. Itu bukan hanya kesaktian Pancasila, saya beritahu, itu kesaktian Yesus Kristus juga membuat kita pindah karena anugerahnya. Karena anugerahnya. Nah, dia lakukan tepat pada waktunya. Petang hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul The Finger of God and the Finger of Man. Telunjuk Tuhan dan telunjuk manusia. Mari lihat Lukas pasal yang ke-11. Perhatikan pada ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang ke-20. Lukas 11 ayat yang ke-20. Ini menarik sekali. Saya berharap kita akan belajar banyak lewat firman ini. Lukas 11 ayat yang ke-20. Perhatikan akan perkataan Yesus ini. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau Anda baca di New International Version atau NIV, kalimat pertama Yesus berkata, but if I drive out demons by the finger of God. Dia berkata, tetapi kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan. Dia berkata, maka itu sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus berkata, kalau aku mengusir setan dengan telunjuk Tuhan, dengan the finger of God, maka itu berarti kerajaan surga sudah datang. Dengan kata lain, telunjuk Tuhan, the finger of God ini bisa mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita. Siapa yang punya telunjuk, coba angkat telunjuk saudara. Yang oleh karena 1-2 hal tidak punya, maafkan saya. Tapi kalau punya, coba angkat tinggi-tinggi. Goyangkan sedikit, nah supaya Anda tahu Anda punya telunjuk. Telunjuk yang ada pada kita ini bisa kita izinkan menjadi telunjuk Tuhan atau the finger of God, atau kita biarkan menjadi sekedar telunjuk manusia. Telunjuk Tuhan itu akan mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita, tapi kalau telunjuk manusia seringkali bisa berbahaya. Telunjuk manusia ini bisa berarti banyak. Bisa menunjuk kepada pilihan yang kita mau. Ketika Anda dihadapkan pada beberapa pilihan barang dengan warna berbeda, ketika kita memilih yang kita sukai, kita menggunakan telunjuk kita dan bukan kelingking kita. Tidak ada orang menunjuk pakai kelingkingnya berkata, yang ini saya mau.
Tidak ada. Orang menunjuk dengan telunjuknya dan dia berkata, ini yang aku mau. Itu merupakan pilihan. Memang ada orang-orang yang sedikit aneh. Saya cerita sebuah cerita. Pak Timotius Arifin yang ceritakan buat saya sekian tahun yang lalu. Maaf, ini tidak menyinggung suku, hanya kebetulan, saudara. Satu hari ada orang Kristen dari Manado. Maaf kalau Anda orang Manado. Lagi panen cengkeh pada waktu itu. Dan orang Manado itu katanya, kecuali jemaat di sini dan Anda yang mendengarkan ini, kecuali itu, suka pamer, saudara. Jadi ketika panen cengkeh, dia beli cincin banyak sekali. Kayak anak saya Samuel itu sukanya pakai cincin 3 atau 4-nya papanya. Jadi dia lagi bukan Manado terus saya. Mana doi dia, saudara. Jadi dia pakai cincin banyak sekali. Dan dia pakai kalung gede sekali. Ada gambar salibnya. Gede sekali. Tebal kayak rantai kapal. Gede. Saking kayanya. Dan cincin gemerlap berlian. Nah, dia ke Surabaya waktu itu. Dia datang ke sebuah pasar. Dan lihat ada orang Madura berjualan. Dan orang Madura ini jual salak di 2 keranjang yang besar. Nah, orang Madura kalau punya uang sedikit rendah hati. Uangnya itu disimpan bukan untuk yang dipamerkan, tapi dipakai untuk buat gigi emas gitu ya. Zaman sekarang masih ada juga berlian juga boleh. Tapi kalau orang Madura suka buat gigi emas, saudara. Tapi mereka rendah hati dan tidak terlalu banyak senyum, jadi dengan kumis tebal begitu tidak terlalu kelihatan bahwa dia kaya, tapi dari gigi emasnya dia bisa ngerti. Dan kalau orang sederhana kan memilih itu pakai telunjuknya. Dan orang Manado ini mencoba pamer, dia tanya kepada orang Madura, "Bang, kalau salak yang ini satu tempat itu, yang ini berapa harganya?" Lalu orang Madura zaman itu masih murah sekali, dia bilang, "Ya ini sekilo, ini semua 2.500 katanya." "Kalau yang ini berapa?" Wah, jadi kinclong-kinclong, "Yang ini berapa?" Dia bilang 2.500. Terus dia goyangkan kalungnya, "Kalau semua ini berapa?" Dan ini orang Madura marah sekali, dia pikir emangnya cuma lu yang kaya. Dia berkata, 5.000 katanya, dia tunjukkan giginya. Jadi orang kaya itu masih ada yang lebih kaya lagi, saudara. Telunjuk sebetulnya cukup, tidak usah, yang ini berapa? Telunjuk bisa memberikan suatu pilihan dalam hidup kita. Telunjuk kita juga bisa mengarahkan kepada arah tertentu yang orang ingin capai dan kita ingin tunjukkan kepada yang bersangkutan. Telunjuk kita bisa berarti begitu banyak. Tapi yang jelas telunjuk Tuhan, the finger of God lah yang bisa mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita. Sedang telunjuk manusia ini bisa berbahaya sekali. Di mana bahayanya? Coba lihat Yesaya pasal yang ke-58. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58. Perhatikan pada ayat yang ke-9. Kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, "Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah." Dengan kata lain, Alkitab berkata, telunjuk manusia ini bisa menaruh beban kepada orang lain. Menaruhkan akan persoalan kepada orang lain. Dan manusia kalau tidak berhati-hati, telunjuknya diarahkan kepada orang lain, bukan memberikan pertolongan dan pilihan yang benar, tapi justru kita menaruh beban kepada hidup orang lain. Kita memakai telunjuk kita untuk menfitnah orang lain.
Kita menggunakan telunjuk kita untuk memaki-maki orang lain. Kita menggunakan telunjuk kita untuk membebani orang lain dengan banyak hal yang tidak perlu. Hati-hati kalau kita membiarkan telunjuk kita sekedar dari telunjuk manusia, maka itu akan berbahaya dan merusak banyak orang. Tapi yang Tuhan mau sebenarnya adalah telunjuk kita ini kita izinkan berubah menjadi telunjuk Tuhan, the finger of God, yang bisa mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita. Kita berhadapan dengan dua pilihan. Apakah kita membiarkan telunjuk ini sekedar dari telunjuk manusia yang membebani orang lain, yang mengutuk orang lain, yang menfitnah orang lain, yang memberikan akar persoalan kepada orang lain, atau kita berkata, Tuhan, pakai telunjukku ini sebagai telunjuk Tuhan yang mendatangkan kerajaan surga. Dan saya punya pengalaman buruk, nyaris punya pengalaman buruk, yang kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saudara, saya akan lakukan itu, dan mungkin seumur hidup akan jadi beban buat hidup saya. Saya belajar makanya ya, orang kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saudara, tidak ada orang kuat, tidak ada orang bisa menguasai diri, nggak mungkin. Kekuatan kita untuk menguasai diri sangat terbatas. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kita, tidak mungkin kita bisa kuat dalam kehidupan kita. Saya mau cerita. Beberapa waktu yang lalu saya ke negara lain, dan saya sore itu diajak oleh dua orang ibu dengan istri saya pergi untuk keluar makan. Dan drivernya seorang ibu yang punya karunia ngawur menurut saya. Begitu saya masuk mobil dengan istri saya, dia mau mundurin mobilnya dari rumah teman saya. Duar, mobil orang ditabrak. Tapi di sana agak sedikit beda. Begitu ditabrak, nggak ada orangnya, bukan puji Tuhan, malah kabur, enggak. Dia berhenti, ninggalin nomor telepon dia, ditaruh di mobil itu. Jadi akhirnya nanti mereka urusan, toh dia harus mengganti. Nah, singkat cerita, kami pergi di tengah jalan. Salah seorang dari mereka cerita banyak hal tentang anak, tentang keluarga. Lalu kemudian dia berkata, kasihan ya teman kita ini. Dia nyebut satu nama yang kami kenal keluarga ini sudah bertahun-tahun. Saya tahu keluarga ini punya 2 orang anak laki dan juga ada anak perempuan. Tapi saya nggak terlalu dekat dengan anak-anaknya. Lalu saya berkata, lo ada apa? Bapak nggak tahu? Tidak. Dia berkata, kan yang anak laki yang paling kecil sudah meninggal dunia. Saya bilang, loh, sakit apa? Enggak sakit, Pak. Terus kemudian ini yang dia ceritakan. Dan belakangan ibunya menceritakan jadi persis apa yang terjadi. Anak ini memang punya pergaulan yang kurang baik. Dia tidak bergaul dengan anak-anak Tuhan yang lain. Dia punya pergaulan di luar dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu tidak masalah. Tapi mereka bukan dalam Tuhan. Dan mereka tergolong anak-anak yang menurut saya agak sedikit perlu dididik dengan lebih keras, mungkin saudara, saya nggak tahu. Tapi yang terjadi mereka bergaul dan orang tuanya sudah khawatir sebetulnya. Anaknya masih belasan tahun. Ini anakku kok bergaul dengan orang-orang begini, satu hari bisa celaka. Nah, tapi ajaib, aneh, Tuhan itu baik, saudara. Kurang seminggu sebelum kejadian, di kebaktian minggu seperti ini, anak itu maju ke depan, bertobat dan terima Tuhan Yesus. Sejak itu selama seminggu hidupnya baik sekali. Dengan orang tuanya baik, dengan keluarganya baik. Seminggu terakhir. Nah, satu hari itu hari Sabtu kalau tidak salah. Waktu itu dia ada rencana mau ke pesta ulang tahun temannya. Oleh seorang teman yang lain, janjian mau dijemput di sebuah tempat. Yang jemput kalau nggak salah terlambat. Nah, karena terlambat, dia mampir dulu, karena nunggu, di internet cafe, saudara. Di situ ada banyak tempat main game, dan saya dengar itu di-connect seringkali, sehingga Anda bisa 2 orang bertanding atau 3 orang bertanding dengan alat yang ada. Sehingga anak ini itu masuk ke sana. Yang saya dengar ya, saudara, ini ada anak lain yang bertanding dengan satu anak Vietnam, dan ketika di tengah-tengah, ini anak pergi digantikan orang Indonesia ini. Nah, waktu main di internet cafe itu, di game itu, saudara, anak ini menang. Anak ini menang, tapi yang lawannya ini dia nggak kenal. Ketemu di situ, orang Vietnam. Nggak terima. Jadi ada argu mulut, debat.
Ribut sampai keluar di internet cafe. Disuruh diem kan, di Amerika keluar. Di luar masih ribut. Itu winter, saudara. Salju. Ribut. Baru ribut sebentar aja. Nggak ngomong lagi ABC, ini orang Vietnam, saudara. Ambil sesuatu dari belakang ini. Zut, pistol. Ditaruh di pelipisnya ini. Dar. Langsung. Taruh pelipisnya. Tarik pelatuknya. Anda bisa bayangin. Nggak tertolong. Malamnya, orang tuanya pergi pesta ulang tahun. Ketika dia pulang, itu di answering machine ada lampunya nyala, berarti ada message di situ. Ketika dipencet, temannya berkata, dia bilang dalam bahasa Inggris, anakmu kena tembak. Si mama ini dengar itu dia nggak terlalu jelas apa artinya. Dia panggil suaminya. Didengerin, suaminya kaget. Waduh, kejadian. Dia bilang, anak kita ditembak. Dan dicari, temannya ini ketemu. Dia bilang, kondisinya bagaimana? Dia bilang, aku tidak tahu. Segera ini orang telepon 911. Mereka di Amerika dan di Kanada dan di negara barat mungkin ya. Mereka punya nomor 911. Itu untuk emergency. Dan ketika telepon, ditanya, nama saya ini, apakah benar hari ini ada korban penembakan di daerah ini? Ditanya, siapa nama yang kamu curigai ditembak? Namanya ini, dan aku ini orang tuanya. Dicek di komputer. Lalu kemudian operatornya berkata, tunggu beberapa menit, polisi akan datang ke rumahmu. Hanya sekian menit datang polisi, laki perempuan. Begitu masuk ke rumah, yang polisi wanita ini peluk si mamahnya. Hanya berkata, I'm sorry. Tidak ngomong apa-apa. Hanya berkata, I'm sorry. Yang pria dengan papahnya dan dijelaskan. Anakmu ditembak orang. Seperti apa? Jarak dekat. Dan mati. Kamu pengen lihat jenazahnya sekarang? Kamu tahan lihat darah dan muka hancur begitu atau bagaimana? Papahnya bilang, aku gak akan tahan. Sudah diotopsi dulu. Dan tolong diperbaiki mukanya. Setelah rapi semua, baru aku lihat. 4-5 hari Anda bayangin. Keluarga ini tidak lihat anaknya yang sudah mati jadi jenazah. Kakaknya yang lagi marah sekali. Masih muda juga. Itu dengan tanpa alas kaki, lari keluar, saudara. Dia teriak-teriak di blok rumahnya itu. Dia cari teman-temannya adiknya. Dia marah, dia berkata, kenapa kalian tidak bisa lindungi adik saya? Dia juga marah ke dirinya. Dia berkata, kenapa aku nggak bisa protek adikku? Tapi yang paling ngeri, dia marah sama Tuhan. Dari matanya Anda tahu, itu orang marah sekali dengan Tuhan. Kenapa engkau biarkan adikku mati secara begitu? Dan sejak hari itu, ini kakak ini, saudara. Kalau ke gereja nggak pernah mau. Di luar. Hilang. Secara manusia orang bilang, hilang. Dan itu keprihatinan buat orang tuanya. Dan waktu itu diliput pers secara besar-besaran, karena ini heboh sekali. Dan di gereja wartawan datang pengen interview segala macam. Beberapa orang yang tahu dari jauh ikut ngomentari. Kadang-kadang kita terlalu banyak bicara ya, tanpa memperhatikan perasaan keluarga yang ditinggalkan. Tapi itu terjadi. Beberapa waktu kemudian, gak lama setelah itu, datang seorang hamba Tuhan. Saya nggak tahu apa yang di hati hamba Tuhan ini, saya nggak tahu pembenarannya juga saya tidak tahu. Apakah memang boleh begitu atau memang seharusnya jangan, itu biarkan Tuhan yang menilai. Dalam acara KKR di gereja itu, si ibu ini datang, saudara. Itulah kakaknya juga datang di pojok situ. Datang ibunya, suaminya pasti tidak ada. Ibu itu datang. Tapi sampai hari ini, kalau setiap kali cerita ingat itu, nangis, saudara. Karena bagaimanapun dia maminya. Dan ini anak kesayangan mami. Hamba Tuhan ini khotbah di gereja. Dia khotbah tentang cell group. Dan dia tunjuk ibu ini dengan jarinya. Dia tunjuk, ibu, gara-gara ini tidak ada cell group bagus tuh di gereja. Makanya anakmu dibeginikan. Di depan orang banyak, dia pakai tangannya, dia bilang, anakmu dibeginikan. Anda tahu kalau itu perasaan orang tua? Waduh,
tampar di depan orang banyak. Sebetulnya semua jemaat marah. Lihat itu. Sebab pembenaran apa yang dipakai menggunakan telunjuk seperti itu. Tapi itu merupakan sad story. Cerita sedih dari kenyataan telunjuk dipakai untuk maksud lain. Waktu berlalu, saudara. Kami berdua datang. Hari itu saya ngisi workshop lokakarya di retret gereja itu. Dan sebelum saya menyampaikan firman, tiba-tiba di-announce bahwa akan ada pengumuman. Maju seorang anak muda, pakainya rapi, ganteng anaknya. Maju ke depan, dia ngumumkan, dia berkata, apa kabar semua? Oh, semua baik. Dia bilang, hari ini setelah session kita ada game, kita ada soccer, dan di sana ada pertandingan disiapkan, jadi kalian siap-siap, ini fun. Dia umumkan, ayo semua ikut, minimal dari supporter, kalian akan luar biasa, begini. Dan selesai dia sampaikan announcement pengumuman, diserahkan ke panitia, lalu kemudian diserahkan ke saya mikrofonnya. Dan giliran saya menyampaikan firman Tuhan. Saya khotbah, gembalanya di depan, di sini pengurus ada, itu anak-anak muda semua, waktu itu saya nyampaikan firman. Ketika saya tengah nyampaikan firman, tiba-tiba mata saya lihat ke belakang. Anak yang nyampaikan pengumuman ini, pikiran saya berkata, dia kan panitia, mestinya nyampaikan pengumuman. Anda tahu duduknya? Tiduran di kursi belakang. 2 kaki diangkat. Ngerti? 1 kaki taruh di sini, 1 kaki taruh begini. Begini, kayak orang di Batam lagi leyeh-leyeh nih. Leyeh-leyeh begini. Cobain, saya ini lagi khotbah. Lihat begitu, saudara. Tetap manusia. Naik. Enggak tunggu 3 tahun, saudara. Sepersekian detik. Dalam hati saya bilang, tak parah nih, aduh. Gue kira orang korban tekan kini. Begini goleh, atang-atang begini. Ayo. Jujur saya. Naik. Emosi saya. Saya masih bisa tetap khotbah loh. Sambil mata saya ngelirik terus ke dia. Ini terus. Ini orang panitia gaya apa? Meh tak omong gitu, pendeta tuh panitiamu tuh hampir tak gituin. Atau nyaris tak tembak, mas bangun. Ngadek orang. Emosi, saudara. Tetap ini kan manusia. Nasi ayam doyan anak saya. Sampai sini. Untungnya saya bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku mesti ngapain? Tak labrak ya Tuhan ya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata gini, biarin aja. Yang lain nanti kenaan rugi. Masih banyak yang membutuhkan kebenaran yang kamu sampaikan. Sampaikan aja. Tiba-tiba seperti disiram air es. Yes. Nah, pikir skarpe, santai ya, gue apa-apa. Pokoknya aku selesaikan tugas saya. Hilang emosi saya. Dah, selesai. Kelihatan cool banget saya, tidak ngamuk. Sudah hampir, saudara. Itu kalau orang Semarang ngerti, kalau tak sandali, saya begitu. Kurajar sekali. Anak bayangin. Kalau orang cuma ngantuk-ngantuk, ya saya maklum lah. Mungkin semalam tidak tidur. Nah, tapi hatang-hatang begini kalau saudara. Tahu namanya hangop, bola-bola. Bangkep. Nah, saya diam nggak tahan. Jadi kebiur air es hati saya sama Roh Kudus. Tenang. Makanya kalau saya ini pas bisa muncul sabarnya itu bukan karena kekuatan kita. Tapi siapa yang tolong kita? Tuhan Roh Kudus, saudara. Ngerti? Selesai malam harinya. Sudah acara semua selesai. Mamanya datengin kami. Karena kami kenal bertahun-tahun. Disitulah mamanya ini cerita. Cerita tadi. Anak tadi panik ya kurang ajar itu. Lewat.
Mamanya ngomong, lah itu loh anakku sing paling gede. Mateng, saya bilang, itu kakaknya. Belakangan saya tahu, oleh teman-teman itu diajak dibujuk, ayo ikut retret. Supaya mau balik ke Tuhan. Nah, supaya mau diberitahu, kamu bagian game. Kan gak terlalu rohani kalau game, saudara, ya toh. Kalau pujian gawat, saudara. Mari kita benci Tuhan, repot, ya toh. Nah, kalau game kan gak apa-apa. Ya kan? Kalau pendoa syafaat, wong pasti gak pernah berdoa lagi marah sama Tuhan. Kalau game kan dia mainan, dia suka. Jadi oleh mereka itu diberi kegiatan. Lalu diomongi, kamu yang pengumuman, supaya naik mimbar lagi. Pikirnya begitu, malah datang yang buri, saudara. Dan waktu itu saya bisa bayangin, saya kaget sekali. Saya bilang, Tuhan, kalau siang itu, saya pakai pelunjukku, saya bentak di depan orang lain. Anda bisa ngerti? Komplit. Mamahnya ditunjuk orang lain, anaknya saya melu-melu nunjuk begini, saudara. Kira-kira bubar nah itu keluarga, saudara. Hati saya dengar itu, saya miris, saya bilang, duh Tuhan, nyaris. Nanti saudara, telunjuk kita ini bisa dipakai sebagai telunjuk manusia. Tapi juga kita bisa izinkan dipakai sebagai the finger of God. Nah, apa bedanya dengan the finger of God atau telunjuk Tuhan? Bagaimana telunjuk Tuhan ini bisa mendatangkan kerajaan surga di tengah-tengah kita? Lihat Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Saya baca dari pasal 7 ayat 53 lah, supaya utuh cerita ini kita baca. Yohanes pasal 7 ayat 53 atau ayat yang terakhir, dan sambung dengan pasal 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tadi pagi saya berkata, inilah beda hati seorang pemimpin dan pelayan. Kalau yang lain sudah pulang, boleh leyeh-leyeh, atang-atang juga boleh, saudara. Yesus tidak. Dia ke Bukit Zaitun. Ngapain? Oh, bermain dengan bunga-bunga. Bukan, saudara. Ini tempat dia sembahyang. Ngerti? Ini tempat dia sembahyang. Ketika yang lain pulang, boleh tidur, menikmati kasur empuk dan selimut tebal ketika dingin. Yesus Alkitab berkata, pergi ke Bukit Zaitun. Ayat berikutnya, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Saya nggak tahu dengan jelas apakah sempat sarapan atau olahraga, body language segala macam. Pasti dia tidak sempat. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, Anda perhatikan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Anda garis bawah itu. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Anda perhatikan. Ada dua hal yang dibuat Tuhan dan diulang oleh Yesus. Satu hal yang dibuat dan diulang oleh Yesus, sehingga dua kali ditulis dalam ayat atau perikop ini. Yang pertama di ayat yang ke-6 ketika berkata, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Yang Tuhan kerjakan sebelum dia gunakan jarinya untuk menulis di tanah adalah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus harus membungkuk dulu. Dan saya percaya bukan cuma begini, saudara. Karena Alkitab mengatakan setelah itu dia bangkit berdiri. Ini yang saya percaya. Ketika dia mendengar orang berteriak dan berkata, apakah harus dirajam dengan batu perempuan ini? Alkitab berkata begini, ini yang saya percayai. Yesus sebetulnya membungkuknya begini. Lalu kemudian ketika dia mulai membungkuk, jarinya, telunjuknya dipakai untuk menulis sesuatu. Tidak ada orang yang tahu apa yang dia tulis sebenarnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan apa yang dia tulis di tanah pada waktu dia membungkuk seperti ini. Tapi ketika saya perhatikan Alkitab, selalu sebelum dia menulis sesuatu di tanah, firman dengan jelas berkata bahwa dia membungkuk ke tanah dan dia menulis sesuatu. Mengapa dia harus membungkuk untuk dia menulis? Seringkali kita berkata, Pak, itu kan wajar, technically harus begitu. Tapi saya berkata, tidak ada bagian dari firman Tuhan yang meaningless atau tidak ada artinya. Saya percaya semua yang dikerjakan Yesus ada pengertiannya. Nah, untuk mengerti mengapa dia mesti membungkuk seperti ini atau berlutut seperti ini, buka Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3, ini ayat luar biasa. Kejadian pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Lihat baik-baik. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15, perhatikan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan apa? Meremukkan tumitnya. Bagian ini mengatakan setan seperti diberi hak oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk meremukkan tumit kita. Sedang kita diberi otoritas oleh Tuhan untuk meremukkan kepalanya, setan diberi izin oleh Tuhan untuk meremukkan tumit kita. Nah, perhatikan baik-baik. Tumit, saya percaya, merupakan bagian penting untuk menyangga akan tubuh kita kalau kita mau berdiri. Saya percaya orang yang remuk tumitnya, maka kedua kakinya tidak akan punya cukup tenaga untuk menyangga berat badan kita. Ngerti, saudara? Orang yang remuk tumitnya tidak bisa berdiri tegak. Orang yang remuk tumitnya bahkan tidak mungkin dia bisa berdiri. Dan saya mau beritahu, banyak orang Kristen yang seringkali mengalami 1-2 hal dalam hidupnya yang cukup lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sepertinya tidak pernah selesai. Ada pergumulan-pergumulan yang sepertinya terlalu berat untuk kita selesaikan. Kita mengeluh, kita berdoa, kita puasa, kita menjerit ke Tuhan, kita membuat apapun yang kita bisa. Tapi rasanya tidak ada jawaban. Sampai kita berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi berdiri.
Saya berkata ada kemungkinan memang setan sedang diizinkan meremukkan akan tumit hidup kita. Pak, tujuannya buat apa? Kenapa dia diberi hak seperti itu dan izin seperti itu? Nah, perhatikan baik-baik. Orang yang remuk tumitnya, dia tidak bisa berdiri lagi. Ketika remuk tumit kita, oleh karena banyak hal yang kita hadapi, yang kita sepertinya tidak bisa menang. Kita nggak bisa keluar dari problem itu. Kita nggak berdaya. Setiap kali bertemu dengan itu, kita berkata, ya ini lagi. Aku nggak berdaya soal ini. Ada banyak orang hebat di beberapa bagian tertentu, tapi tidak berdaya ketika satu dua hal itu muncul dalam hidupnya. Itu yang Paulus katakan seperti duri dalam daging. Ketika banyak hal yang luar biasa dia buat, tiba-tiba pum muncul durinya lagi. Kita berkata, Tuhan, yang ini aku tidak mampu. Dan pada saat kita menghadapi problem seperti itu, kita berteriak, Tuhan sudah cukup lama. Dan setiap kali diingatkan lagi, dihadapkan lagi, kita berseru, aku nggak tahan Tuhan, aku nggak bisa berdiri lagi. Dan waktu itu saudara, bisa terjadi saat peremukan tumit kehidupan kita. Nah, waktu tumit kita mulai remuk, akhirnya apa yang dibuat oleh orang saudara? Ketika tumitnya tidak bisa menyangga badannya lagi, orang menggantinya dengan lutut sebagai penyangga badannya. Nangkap saudara? Dan itu yang Tuhan mau sebetulnya. Hidup kita disangga bukan oleh kedua kaki kita, tapi hidup kita ditopang oleh karena dua lutut ini yang dipakai. Untuk apa-apa? Pada waktu kita pakai lutut kita, seperti lagu tadi kita berkata, aku berikan doa dan penyembahan dan pujianku di hadapan Tuhan. Untuk membuat orang Kristen berkuasa atas setan, tumit kita harus sedia diremukkan. Sebab ketika lutut yang dipakai, ingat ular jalan dengan perutnya. Ular tidak pernah melayang-layang di atas. Ular bergeser terus meliuk-liuk di bawah. Dan debu tanah menjadi makanannya. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan remuk tumit kita. Lalu lutut kita yang mulai kita pakai. Setan di depan kita, kita berkata, haha, long time no see. Dan baru remuk kepalanya. Seringkali doa kita, Tuhan biarkan aku berdiri. Dia berkata, ora gaduk ngeprok ndasi. Ngerti? Tidak cukup tanganmu cukup panjang untuk bisa pukul kepalanya. Tapi untuk meremukkan tumit kita, rupanya butuh waktu cukup panjang, bukan? Karena orang ketika remuk tumitnya, tidak segera mau pakai lututnya. Kita pakai tongkat penyangga. Beberapa orang modern pakai kursi roda, saudara. Bukan itu tujuan Tuhan. Kita mencoba berbagai cara tetap berdiri. Sementara dia berkata, remuknya tumitmu membuat engkau memakai lututmu ketika datang kepadaku. Sekarang saya harap Anda jelas perkataan Tuhan yang berkata, tunduklah kepada Allah. Baru apa? Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Kalau orang percaya mulai pakai lututnya karena tumitnya diremukkan dan tangan ditengadahkan ke atas, doa dan penyembahan naik di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan dialirkan di dalam hidup kita. Tapi seringkali ini yang selalu dihindari oleh orang percaya. Kita mencoba berdiri, kita mencoba pakai penyangga, kita mencoba kelihatan kuat. Padahal Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu pada tangan Tuhan itu. Dan dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Ketika tumit kita diremukkan, lutut kita akan berfungsi. Waktu kita berlutut menyembah Tuhan. Dan kita mengangkat tangan kita menyembah dia. Anda akan lihat intervensi surga akan terjadi. Satu kali Yesus sedang berbicara, dia sedang berkhotbah.
ada kepala rumah ibadah yang datang dan tersungkur menyembah dia. Anaknya mati. Yesus sedang khotbah. Tapi Tuhan dalam khotbahnya sedia diinterupsi oleh siapa? Orang yang tahu bagaimana menyembah kepada Tuhannya. Beberapa dari saudara punya pergumulan yang cukup lama tidak pernah selesai-selesai. Belajar pakai lutut mulai hari ini. Datang ke dia hanya untuk menyembah. Sampaikan doamu. Katakan, Tuhan, tumitku sudah remuk. Aku pakai lututku hari ini. Hanya untuk menyembah Engkau. Dan waktu kita menyembah Tuhan yang maha baik, surga akan mengintervensi hidup kita. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun. Telunjuk kita tidak akan naik ke atas kepada orang lain. Telunjuk kita akan ke bawah. Dan waktu telunjuk kita di bawah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan, pengampunan, pemulihan dari Tuhan yang keluar dari hidup kita. Seperti yang dibuat oleh Yesus. Selesai dia bicara, dia berlutut lagi, dia tulis lagi. Penghakiman, penghukuman kepada manusia hilang. Yang ada adalah belas kasihan Tuhan yang begitu ajaib dia berikan buat kita. Siapapun saudara, saya mau beritahu, semua orang punya tumit yang diremukkan sebetulnya. Ada hal-hal yang kita sudah mencoba begitu lama dan kita tidak berdaya. Disitulah saatnya, mari pakai lutut kita saudara, supaya telunjuk ini tidak naik ke atas dan merusak orang lain. Tapi telunjuk ini akan turun ke bawah. Dan mercy, belas kasihan, pengampunan Tuhan akan turun dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Amen saudara. Mari angkat tangan sama-sama.